fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mr. Prince di channel Prince Sweet, menceritakan hal-hal yang so sweet. Kali ini saya akan menceritakan kisah pesona janda muda. Ya, bagi siapapun yang suka dengan janda, silakan merapat. Dan bagi siapapun yang suka dengan muda, silaga merapat. Karena ini cerita janda muda. Part 4. Di antara dua pahat yang berbeda menyatu. Andra pun bergegas berlari dengan kencang menuju rumah Dinda. Pintu rumah Dinda yang tidak terkunci, dan tanpa pikir panjang Andra melangkah masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar mandi di mana sumber suara Dinda berasal. Astagfirullah. Seketika Andra memejamkan mata dan memalingkan wajah sambil terdiam termenung kaku. Lekuk tubuh Dinda yang terlihat karena basah akibat shower karena mandi yang tiba-tiba rusak hanya mengalirkan air panas membuat Dinda tidak berani melangkah keluar dari kamar mandi. Dikarenakan airnya tak bisa berhenti mengalir, Andra yang melihat Dinda dalam kondisi hanya memakai daster yang basah membuatnya mati langkah. Harus bagaimana? Bucu buset, ini anak bener-bener dah tiada hari tanpa mengunjukkan orang. Ya Tuhan, harus bagaimana aku? Dilihat dosa, tidak dilihat barang langka. Ups, bicara apa ini? Ucap Andra dalam hati seraya berbicara sendiri. Pak, Bapak, ngapain Bapak diam di situ sambil menjam? Buruan, bantuin Dinda. Airnya panas Pak, pedih nih, sahut Dinda kepada Pak Andra dengan ekspresi kesal. Bantu, gimana mau bantu? Mata ini tak bisa dibuka, balas Andra menjawab dengan gelagap terbata-bata. Aduh Pak, gimana sih? Yang terkena air panas kan saya. Kenapa pula Bapak yang gak bisa melihat? Apa ini yang namanya jodoh Pak? Aku yang terluka, kau yang merasa. Aduh perih Pak, sahut Dinda dengan sedikit menggoda lalu meniupkan kakinya yang panas terkena cipratan shower. Ya udah, kamu diam di situ. Bapak coba lihat showernya dulu, ucap Andra sambil membalikkan badan ke arah kamar mandi. Astagfirullah, ucap Andra kedua kalinya lalu memalingkan wajah kembali. Aduh Pak, ngapain lagi memalingkan wajah? Udah kayak setrika aja, mondar-mandir muter balik, sahut Dinda yang mulai kesal. Itu loh, pahamu kemana-mana. Maksudnya kakimu, ucap Andra sambil mengelus-ngelus dada dan istighfar dalam hati. Ya elah Pak, bukannya membantu orang yang lagi kesulitan itu lebih utama. Bapaknya aja nih pikirannya kemana-mana. Ayo ngaku, timpal Dinda dan sedikit menekan. Bapak hanya takut dosa mata dan dosa-dosa lainnya, jawab Andra dengan sedikit malu. Terus gimana Pak? Gak mungkin dong aku semalaman di sini. Nanti bisa macu angin, Papa, kata Lala. Badan basah semua gini, mana perih. Bapak mau ngerawat Dinda selama beberapa hari, ucap Dinda dengan merayu dengan wajah dan jahil. Suara motor Ibu Yuni tiba di depan rumah. Melihat pintu terbuka lebar lalu masuk dan melihat ada seorang pria di dalam rumah yang tak lain adalah Andra. Mas Andra, kenapa kok menjam terus gitu matanya? Dadanya sesak ya Mas? Dielus-elus terus, tanya Bu Yuni kepada Andra yang bertingkah aneh. Ibu, bantuin Dinda dong. Dinda gak bisa keluar, air showernya kambuh lagi, gak mau mati, mana air panas mulai ngocor. Perih Bu, itu si bapak tua datang bukannya bantuin, malah diam kayak patung pancoran. Teriak Dinda meminta tolong ibunya. Walah nak, piye toh? Opo sing dipikir ke? Tinggal minta bantuan Pak Andra untuk ambilkan handuk atau matikan listriknya kan rebes. Duh, jawab Bu Yuni dengan sedikit tertawa. Bu, saya pamit pulang dulu ya. Baru ingat Lala masih di depan rumah selepas ngaji tadi. Kan udah ada ibu di sini, jadi Dinda ibu yang bantu ya, ucap Andra cepat dengan wajah yang memerah merekah seperti tomat yang membusuk. Sekalian Mas, turunkan saklar listrik di depan ya, ucap Bu Yuni kepada Andra. Siap Bu, jawab Andra sambil menurunkan saklar dan bergegas pergi. Malam itu pun berlalu dan menjadi ingatan yang terngiang-ngiangi muncul Mbak Pocong yang meloncat-loncat di pinggir jalan.
Esok harinya, Andra yang belum sempat memasak untuk sarapan karena waktu yang mepet, akhirnya sarapan di warung makan Bu Yuni. Cie, Pak dosen udah ganteng dan rapi. Mau ketemu Dinda ya? Mau pamit kerja dulu sama calon istri. Goda Dinda pada Andra dengan manja. Hus, ngawur dah. Ya Allah. Bu Yuni, nasi uduk 1 ya Bu, pakai paha ayam kecap. Timpal Andra kepada Dinda dan ibunya. Tumben Pak minta paha. Mau paha mulus apa paha yang montok Pak? Tanya Dinda dengan senyum yang menyengir gini. Gusti Agung, ini anak bener-bener dah. Nawarin paha ayam atau paha apa? Ucap Andra dalam hati dengan muka pura-pura tak mendengar. Pah, kok bengong gitu? Papa mikirin paha apa nih, ayo? Pikiranmu Pak. Kata Dinda melihat Andra yang diam membisu. Hush, pah, pala lu soa. Panggil aja Pak ya. Lagian juga, mana ada paha ayam dijual mulus atau montok? Timpal Anda kepada Dinda. Udah Dinda, jangan gangguin terus Mas Andra, dia mau sarapan. Ini Mas pesanannya, ucap Ibu Yuni kepada Dinda dan Andra. Andra pun menyantap sarapannya dengan lahap dan meminum secangkir kopi hitam yang pekat. Tiba-tiba, tut tilulit, tut tilulit, tut. Nada dering HP Andra berbunyi. Assalamualaikum Kak, udah berangkat kerja? Udah sarapan kah? Tanya Nisa dalam teleponnya. Belum sempat Andra menjawab salam, Dinda yang melihat Andra sedang memegang HP dan diletakkan di samping telinga. Seketika jiwa Dewa Loki Dinda pun meronta-ronta. Papa udah selesai belum sarapannya? Udah jam berapa ini? Nanti telat loh. Kan sekalian mau ngantarin Lala juga kan, Pa? Ucap Dinda dengan keras dan manja agar terdengar oleh si penelpon. Brus. Kopi yang masih dalam ayunan lidah pun seketika termancur dari mulut Andra. Buset. Ih, dasar cewek sebleng. Bicara apa sih? Udah, sana. Ini urusan orang dewasa. Perintah Andra pada Dinda yang sembari menutup speaker HP. Ble. Ya udah, bye. Ledek Dinda pada Andra lalu pergi. Kak, itu tadi siapa? Dan kok bicaranya mesra gitu? Tanya Nisa dengan penuh rasa penasaran. Itu dek, tetangga kosan sebelah. Sepertinya udah terburu-buru. Suaminya lama makannya mungkin. Kakak juga nggak tahu sih. Jawab Andra dengan berbohong, takut terjadi salah paham dengan calon istrinya. Dalam hati Andra pun mulai merasa bersalah karena tidak menyampaikan yang sebenarnya kepada Nisa. Oh ya dek, nih kakak juga baru aja selesai sarapan dan siap berangkat, ucap Andra lagi di dalam telepon. Oh ya syukurlah kak, hati-hati aja ya di perjalanannya, kabarin aja nanti kalau udah sampai, jawab Nisa pada Andra. Oh iya dek, makasih. Lagian kan tempat kerja kakak dekat dengan kosan kakak, jadi bentar kok, gak perlu khawatir, jawab Andra dengan suara merdu. Iya kak, Nisa tahu. Namun kan hidup siapa yang tahu kak, itulah kenapa pentingnya sebuah kabar untuk kita agar setidaknya kita tidak bertanya-tanya, risau ataupun curiga, ucap Nisa pada Andra. Iya dek, benar sekali. Beruntungnya kakak bisa mendapatkan calon istri yang begitu perhatian. Ya udah kak, berangkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Andra. Iya kak, waalaikumsalam, sahut Nisa lalu menutup telepon. Di saat jam makan siang, semua rekan kerja pun makan bersama karena ada salah satu dosen di sana yang sedang merayakan ulang tahun. Ibu Mince namanya. Kebetulan dia punya usaha ayam geprek di rumahnya. Ketika Andra membuka kotak nasi, seketika Andra teringat akan Dinda. Aduh, menu makan hari ini kenapa serba ayam ya? Kalau dipikir-pikir tadi, sewaktu sarapan pagi ada sih orang yang nawarin paha ayam mulus dan montok. Iya, si cewek sebleng itu, Dinda si Melatonga. Ucap Andra dalam hati dengan bulu kuduk yang merinding. Pak Andra, ayo dimakan itu paha ayam. Kok dipegangin dan diemutin aja kulitnya? Teriak salah satu dosen di sana. Wah, kali ini mah sudah pasti Pak Andra habis dapat rezeki ya, sahut dosen lainnya. Lah, apa hubungannya rezeki dengan ngemut kulit paha ayam geprek? Tanya heran Ibu Mince. Ya ada dong. Contohnya, siapa tahu Pak Andra dapat rezeki nomplok, bisa melihat paha bening cabe-cabean di jalan tadi pagi. Sahut dosen lainnya. Batuk Pak Andra menandakan dia telah kembali dari lamunannya. Tuh kan bener,
Buktinya langsung batuk kaget gitu dengar kata paha bening. Sabar toh pak, kan bentar lagi juga bisa lihat sepuasnya. Teriak salah satu dosen dan tertawa semua. Bukanlah pak, bu. Ya Allah, ini obrolannya. Tolak Andra dari semua percakapan mereka lalu menggigit paha ayam dengan lebar. Gara-gara si Dinda janda muda bos kontrakan ini. Kalau bukan yang punya kontrakan aja, udah gua prepetin tuh. Awas aja nanti. Ucap Andra dari dalam hati. Hari pun berlalu seperti biasanya. Andra beraktivitas pulang pergi dari kampus. Begitu pula Dinda yang menunggu warung dan melayani para pembeli. Tepatnya di hari Senin, kebetulan Andra yang selalu berpuasa sunnah Senin Kamis. Dinda yang suka menggoda Andra pun menawarkan jualannya. Pah, tumben gak sarapan di sini. Ayo sini pah, mau sarapan apa? Biar Dinda yelani dengan penuh cinta. Teriak Dinda menawarkan dagangannya dengan teknik S3 pemasaran produk. Andra pun hanya berjalan melewati depan rumahnya Dinda, sembari berpura-pura tak mendengar ucapannya. Pak, jangan pura-pura gak denger deh. Udah kayak mereka aja yang duduk-duduk nyaman di gedung yang besar, pas butuh aja datang-datang. Pas senang menghilang. Emang Mbah Dukun didatangin pas butuh doang. Teriak kembali Dinda sedikit kesal. Karena tidak direspon Andra, Mbah Dukun, tolong obatin aku. Apa mungkin si Lela menjadi istriku? Andra bernyanyi dalam hati dengan wajah yang mengejek Dinda. Pandangan Andra dari mata Dinda pun mulai mengecil bak matahari sore mulai turun dan redup. Dinda yang kesal pun menggerutu sendiri layaknya burung beo yang selalu berbicara cerocos. Dinda, kamu kenapa? Pagi-pagi udah menggerutu kayak bebek belum dikasih makan aja. Wek mulu. Tanya ibunya yang baru keluar dari rumah. Gak ada bu, itu loh si dosen muka buros. Pura-pura budek, nanti tuli beneran baru tahu rasa. Ucap Dinda dengan kesal sambil membawakan nasi dan meletakkan ke meja pembeli dengan keras. Plak. Aduh dik Dinda, ada apa toh? Jadi kaget dengar suara piringnya, ucap pembeli yang terkejut. Ada deh pak de, urusan orang dewasa. Tiru Dinda dengan gaya Andra berbicara. Lah, memang piye toh Din? Gerutu mulu kayak knalpot blong gitu, tanya lagi Ibu Yuni pada Dinda. Itu loh bu, tadi kan Dinda lihat Pak Andra mau berangkat kerja. Ya udah, aku tawarin aja sarapan gitu. Si Mubor itu muka boros, sok nggak denger gitu. Padahal jelas sekali teriakan Dinda ini sangat lantang deh, kayak rekor sejati aja. Dinda menjelaskan kepada ibunya. Walando, mungkin Pak Andra nggak enak mau jawab, atau bisa jadi dia tidak mau mengumbar-ngumbar ibadahnya, jawab Ibu Yuni. Ngumbar ibadah gimana bu? Kurang paham Dinda. Tanya Dinda dengan bingung. Kalau kata-kata ibu di sini sih, Pak Andra itu selalu berpuasa sunnah Senin Kamis gitu. Nah mungkin kan takutnya kalau diumbar-umbar jatuhnya ria nanti, jadi nggak mau pahalanya berkurang gitu, jelas Ibu Yuni pada Dinda. Oh, begitu rupanya. Ya. Sahut Dinda dengan mengangguk-ngangguk. Dinda yang merasa sedikit kurang enak kepada Andra lalu berinisiatif untuk mengantarkan bekal buka puasa ke kosannya nanti sore. Sore pun tiba. Seperti yang telah diniatkan Dinda tadi pagi, Dinda sudah memasak masakan spesial untuk Andra dan sudah di-packing dan siap diantar. Tok, 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 suara pintu berdetok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen yang tampan. Salam Dinda di pintu kosan Andra. Andra yang telah hafal betul akan suara Dinda bergegas ke depan dan membuka pintu. Waalaikumsalam. Ada apa Din? Tanya Andra. Ini loh Pak Mubor, Dinda bawakan sesuatu untuk Bapak, bekal buka puasa hari ini, ucap Dinda sambil memberikan masakannya. Kok tahu Pak puasa? Stalkingin Pak ya di IG. Tawa Andra yang lupa akan statusnya sebagai dosen. Ya tahu dong, seantero komplek ini juga udah pada tahu Pak Mubor rajin puasa Senin Kamis. Dinda gak enak aja tadi pagi nawarin sarapan gitu, jadi hitung-hitung tanda maaf dari Dinda Pak Mubor, jawab Dinda. Aduh, makasih ya. Ternyata selain cerocos-cos, bisa gak enakan sama orang juga ya. Hihihi. Tunggu dulu. Dari tadi Mubor, apalagi itu? Tanya Andra. Kepo, mau tahu aja urusan.
orang dewasa, sahut Dinda yang mengingat ucapan Andra pagi tadi. Mereka pun mengobrol dan tertawa sembari berdiri di depan pintu. Tin, tin, tin. Suara motor yang tak asing di batin Andra.